Imam besar bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun amar putusannya mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari terdakwa, membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29 Pitsus /PPK PT DKI yang mengubah amar putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39 Pitsus PN Jakarta Pusat. Cucunya didolimi, beliau juga sakit hati, makanya beliau rela turun bergabung dengan kami. Perlu dicatat saudara, beliau jarang turun seperti kita, beliau jarang turun seperti kita, karena terpanggil hatinya kecintaan kepada satu komando, jangan keluar dari komando saya. Siapapun yang ngasih komando, siap satu komando. Nanti sebelum dilanjutkan ada arahan daripada ketua DPW, jadi Haji Titik Al-Bareni, dan nanti ada sambutan. Saya minta warga cepat memadam dengan hati. Jangan ada yang provokasi ya, jangan ada. Pada pemilu 2019 lalu, kita ingat Habib Rizik mendukung habis-habisan Prabowo. Ijtima ulama yang dipelopori Habib mendukung putra begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo itu. Tokoh-tokoh Islam seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ad Hidayat dan Amin Rais juga mendukung penuh. Takdir berkata lain, Prabowo kalah. Sejumlah kecurangan pemilu 2019 disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kandas. MK ketok palu, Jokowi pemenangnya. Umat Islam berharap Prabowo berani bersikap oposan terhadap Jokowi, tapi ternyata mental Prabowo lemah. Bila Amin Rais dan tokoh-tokoh Islam lain tetap kritis kepada Jokowi, Prabowo malah masuk kabinet. Masuknya mantan Pangkostrat ini ke kabinet Jokowi diduga untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk maju lagi sebagai Capres 2024. Pimpinan Gerindra telah menyatakan terus terang bahwa akan maju lagi 2024. Umat kecewa. Kini umat Islam banyak yang mengharap Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Kepemimpinan, keberanian, dan kepiawaian Anies dalam mengambil kebijakan dan berkomunikasi menjadi magnet utama dirinya maju 2024. Habib Rizik bisa disebut tokoh yang menggerakkan aksi 212 untuk mendukung Anies. Jutaan manusia yang memenuhi kota Jakarta waktu itu akhirnya berhasil menggagalkan Ahok untuk jadi gubernur. Padahal Ahok didukung dana melimpah, istana, dan banyak partai besar. Maka jangan heran kalau ada tokoh yang menyatakan bahwa tokoh yang paling ditakuti istana saat ini adalah Habib Rizik. Jangan heran pula sebelum Habib ke Saudi, ia didiskriminalisasi dengan berbagai tuduhan. Sekitar tahun 2012, saya hadir di pertemuan kelompok yang menamakan dirinya Islam Moderat di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, seorang pembicara mengemukakan hasil surveinya tentang siapa tokoh yang paling ditakuti di Indonesia.
Jawabannya adalah Habib Rizik. Habib memang telah dizalimi oleh istana dan pendukungnya. Organisasinya dibubarkan tanpa pengadilan. Pengawalnya 6 pemuda Islam dibunuh, dan kini ia dan kawan-kawannya mendekam di jeruji besi. Habib diadili tanpa jelas kesalahannya. Kasus kecil kerumunan dan soal swab tes COVID-19 ia dikriminalkan. Dalam sidang pengadilan, Habib dengan bagus sekali membantah semua argumen dari jaksa. Jaksa pun keteteran membantah argumen Habib. Apa yang ditakuti istana kepada Habib? Kata-katanya, orasinya. Ya, kata-kata Habib bagaikan sihir sehingga orang sulit membantahnya. Argumen-argumennya yang kokoh dan keteguhannya dalam Islam menjadikan istana ketakutan. Kata-katanya dapat menggerakkan orang. Hari ini sedang berlangsung sidang banding untuk kasus Habib. Banyak orang berdoa untuk kebebasannya, tapi kita tidak tahu vonisnya, karena hakim di Indonesia kadang-kadang menyerah bila ada tekanan penguasa. Habib tentu berduka, terutama karena pemerintah membubarkan FPI. Organisasi massa harusnya dibubarkan lewat pengadilan, tapi FPI tidak. Ia hanya dibubarkan oleh keputusan sejumlah menteri. Tentu keputusan menteri itu sepengetahuan presiden. Kita ingat tokoh PDIP dalam acara ILC mendorong pembubaran FPI. Alasannya karena dalam ADART-nya tercantum kata khilafah. Padahal arti khilafah di situ adalah kerjasama negeri-negeri Islam. Tapi para pembenci Habib nggak mau tahu. Mereka punya target membubarkan FPI. Organisasi FPI adalah organisasi yang solid dan kader-kadernya militan. Dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar di berbagai daerah. Dalam gerakannya, FPI seringkali bekerjasama dengan kepolisian dalam melancarkan aksinya. Sikap istana yang membenci Habib tanpa alasan ini menjadikan Fadlizon mengeluarkan pernyataan keras. Banyak genderuwo dan kaum Islamofobia di istana. Jokowi sendiri bila kita telah biografinya, maka ia tidak punya ilmu yang cukup dalam menilai Habib atau FPI. Ia tentu minta nasihat dan masukan dari orang-orang kepercayaannya di istana. Malangnya, orang-orang yang dekat Jokowi banyak yang Islamofobia. Bila Habib lancar dalam berbicara, Jokowi sekali gugup dalam berkata-kata. Kelemahan Jokowi lainnya adalah ia suka mengingkari janji, sehingga ia sering menjadi olok-olokan di internet karena kebohongannya. Beberapa orang menasihatkan ada pertemuan antara Habib dan Jokowi untuk meredakan ketegangan politik. Tapi sayangnya di kalangan istana sendiri nampaknya tidak mau ada pertemuan itu. Di kerangkengnya Habib menunjukkan istana dan pendukungnya takut kepada Habib. Bagi istana berat bagi mereka menghadapi Habib bila ia bebas. Istana takut ada aksi lagi yang digerakkan seperti aksi 212. Sebuah ketakutan yang berlebihan atau paranoid. Habib adalah seorang ulama yang ingin perdamaian, keadilan dan kemakmuran di negeri ini. Memenjarakan dan memvonis Habib dengan tindak pidana yang ia tidak lakukan berarti kezaliman yang luar biasa kepada Habib, dan Allah yang Maha Kuasa suatu saat akan menghinakan sang penzalim. Gusti Allah Mbonten Sare, Wallahu Azizun Hakim.